kabarnya nih adik hari ini? Pasti baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Peniel Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah kita, kawan mau ajak adik-adik kita mau bersatu dulu yuk. Amin. Nah adik-adik, sekarang kawan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu dari hari ini. Hari ini harinya Tuhan ya Kak Omi? Ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini kami ingin beribadah. Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Kak Omi. Kiranya Tuhan berkati adik-adik di rumah agar dapat mendengarkan cerita dengan baik dan dijalankan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau nyanyi lagi Kak Wan. Iya kami. Kita mau Into my heart. 1, 2, 3. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus, come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Nah adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan cerita dibawakan oleh Kak Omi. Terima kasih Kak Yoa. Selamat nih Kak Omi. Iya. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Bacaan kita terambil dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat duduk diam mendengarkan. Dan biarlah kami dapat mengerti akan arti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah siap bacaannya? Dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kalau adik-adik sudah siap, kita akan membacanya dengan cara menonton video seperti berikut ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia,
Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, adik-adik, bacaan kita pada hari ini atau video yang baru saja kita tonton menceritakan tentang seorang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Orang lumpuh ini dan keempat temannya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena mereka percaya, mereka memiliki iman bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh ini. Jadi orang lumpuh dan empat temannya ini pergi kepada Tuhan Yesus ya. Karena dia tidak bisa berjalan, dia digotong oleh teman-temannya. Ketika sampai, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata sudah penuh, banyak orang. Mereka tidak bisa masuk dan menemui Tuhan Yesus. Lalu, apakah mereka diam saja dan langsung pulang? Ya, gimana nih banyak orang, apa kita pulang aja ya? Tidak ya adik-adik ya, mereka berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Mereka naik ke atas atap, kemudian membongkar atap rumah dan menurunkan orang yang lumpuh itu dari atap hingga ke bawah. Akhirnya orang lumpuh itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan adik-adik? Tuhan Yesus melihat iman dari orang lumpuh dan keempat temannya ini begitu besar. Jadi Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ya, seketika itu juga orang lumpuh tadi bisa berjalan. Itu karena Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan yang sakit. Sekarang, ketika adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan adik-adik? Iya Kak, aku percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan aku. Tapi apakah cukup hanya percaya saja? Tidak ya. Beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus harus diikuti dengan tindakan ya. Adik-adik juga harus berusaha melakukan sesuatu. Seperti yang orang lumpuh dan 4 orang temannya itu lakukan ya. Mereka berusaha sampai naik ke atas atap untuk bertemu Tuhan Yesus. Jadi ketika adik-adik sakit, selain adik-adik berdoa minta tolong Tuhan sembuhkan aku, adik-adik juga harus berusaha ya. Mungkin mama dan papa adik-adik membawa adik-adik ke dokter. Atau kalau tidak ke dokter, mungkin mama atau papa membelikan adik-adik obat atau mengompres adik-adik atau menyuapi adik-adik dengan makanan yang bergizi
Mama papa juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik ya, supaya adik-adik sembuh. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Tentu saja adik-adik juga harus beristirahat ya. Kalau mamanya bilang jangan main terus, istirahat dulu kan lagi sakit, harus dengar. Ayo makan dulu, harus makan. Obatnya juga harus diminum ya. Dan ketika adik-adik menerima kesembuhan, adik-adik harus ingat kesembuhan itu datang dari Tuhan ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Selain doa adik-adik yang menyembuhkan adik-adik, ada juga doa dari mama dan papa, atau mungkin teman-teman adik-adik juga mendoakan adik-adik. Sekarang kalau yang sakit mama, papa, atau kakaknya adik-adik, atau omanya, opanya, mungkin teman-temannya, apa yang adik-adik mau lakukan? Tentu saja adik-adik juga harus menolong mereka dengan cara mendoakan mereka ya. Seperti seorang lumpuh dan 4 orang temannya. Mereka sama-sama percaya, beriman kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Tapi mereka juga saling tolong menolong satu dengan yang lainnya ya. Kalau orang lumpuh ini tidak ditolong oleh temannya, digotong, gak mungkin orang lumpuh ini bisa sampai ke tempat Tuhan Yesus. Jadi kita harus mencontoh orang lumpuh dan 4 temannya yang selalu percaya kepada Tuhan dan saling tolong menolong. Sampai di sini cerita Kak Omi, amin. Kita mau menyanyi dari siapa yang berpegang. Kita panggil dulu Kak Owannya. Kak Owan. Nah, adik-adik, kita mau merespon firman kita, mari kita menyanyi di siapa yang berpegang. Adik-adik, sekarang kita yang doa syafaat, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar yang dibawakan oleh Kak Omi. Tuhan, kiranya adik-adik dapat selalu berpegang kepada Tuhan dan selalu mendengarkan perkataan orang tua adik-adik Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, berkati para Menteri, Bapak Presiden, serta jajarannya dan aparat pemerintah lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami Tuhan, gereja GPB Peniel dan Pospel El Betel. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para majelis, penatua, diaken Tuhan, dan berkati juga ke-6 pelkat di gereja kami. Tuhan, berkati juga cara yang akan dijalankan oleh gereja kami Tuhan, apalagi nanti akan Natal. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami untuk pelaksanaan nanti. Tuhan, berkati juga adik-adik di rumah yang masih belajar online maupun yang sudah offline. Tuhan membimbing adik-adik dan menyertai adik-adik selalu. Tuhan memberikan adik-adik akal, budi, dan kepintaran. Tuhan juga memberkati adik-adik yang sakit Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan adik-adik. Tuhan juga mau memberkati orang tua adik-adik,
dalam pekerjaan, atau adik-adik yang bersama oma, opa, serta tante dan om. Tuhan berkati juga kesehatan kami Tuhan, agar kami dapat selalu sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau bawa persembahannya adik-adik. Adik-adik boleh siapin. Nanti adik-adik persembahannya dibawakan oleh orang tuanya ke gereja, atau bisa lewat OVO dan GoPay seperti video berikut. Kita nyanyi dulu ya sebelumnya ya. Sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami, dan juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita sudah mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyi dari Yesus Berpesan. Kita ajak adik-adik untuk berdiri ya Ya. kawan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
akan menutup ibadah pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika di dalamnya kami masih nakal. Ajar kami untuk minggu depan dapat lebih baik dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Pimpin kehidupan kami selama sepekan ke depan, dan Tuhan mau ingatkan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti IHMPA pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Dadah.